Dalam setiap perancangan struktur atau sistem mekanik, salah satu tanggung jawab utama seorang engineer adalah memastikan bahwa beban yang diterapkan tidak menyebabkan kegagalan. Dengan kata lain, kita harus membatasi besar beban kerja, bukan hanya demi kinerja sistem, tapi lebih penting lagi demi keselamatan dan daya tahan jangka panjang. Prinsip ini menjadi fondasi penting dalam praktik engineering yang aman dan andal. Ada banyak alasan mengapa pembatasan beban ini sangat penting. Bayangkan proses pembangunan nyata. Meskipun menggunakan mesin canggih dan mengikuti standar tinggi, tetap saja ada kemungkinan terjadi kesalahan fabrikasi atau kekeliruan pada saat perakitan. Bahkan, setelah struktur selesai, getaran tak terduga, benturan, atau beban tambahan yang tidak direncanakan bisa saja muncul dalam penggunaan sehari-hari. Lingkungan sekitar juga turut mempengaruhi. Seiring waktu, baja bisa mengalami korosi, kayu bisa membusuk, beton bisa lapuk. Semua ini akan mengurangi kekuatan aktual struktur. Selain itu, material seperti kayu, beton, atau komposit serat memiliki variasi sifat mekanik yang tinggi, sehingga perilakunya lebih sulit diprediksi. Karena itu, tujuan utama kita adalah mencegah kegagalan mendadak, terutama karena tegangan yang melampaui batas kemampuan material. Untuk itu, kita menggunakan strategi perancangan yang hati-hati dengan cara membatasi beban kerja agar tetap berada jauh di bawah kapasitas maksimum struktur. Strategi ini bukan pembatasan yang menghambat, tapi justru merupakan cara untuk melindungi struktur secara aktif dan memberi ruang aman jika terjadi ketidaksempurnaan atau gangguan saat penggunaan. Pada slide berikutnya, kita akan membahas bagaimana pendekatan ini diformalkan dalam dunia engineering, yaitu melalui konsep yang disebut faktor keamanan atau factor of safety, yang membantu kita mempertimbangkan semua ketidakpastian tadi secara terukur dan sistematis. Untuk menghadapi berbagai ketidakpastian yang telah kita bahas sebelumnya, para engineer menggunakan pendekatan kuantitatif yang disebut faktor keamanan. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Factor of Safety dan biasa disingkat FS. Faktor keamanan memberi kita cadangan atau margin tambahan, yaitu selisih aman antara kapasitas struktur yang sebenarnya dan batas beban yang diizinkan saat digunakan. Secara konseptual, ini adalah cara untuk memberikan perlindungan ekstra, kalau-kalau kondisi nyata tidak persis seperti yang diasumsikan pada saat didesain. Secara matematis, faktor keamanan dirumuskan sebagai perbandingan antara gaya yang menyebabkan kegagalan dengan simbol F gagal dibagi dengan gaya maksimum yang diizinkan saat operasi dengan simbol F izin. Atau dalam bentuk verbal, Fs sama dengan F gagal dibagi F izin. Dari sini, kita juga bisa menyusun ulang rumusnya untuk menentukan berapa besar gaya izin yang aman. F izin sama dengan F gagal dibagi Fs. Artinya, semakin besar nilai Fs yang digunakan, semakin kecil gaya yang boleh diterapkan dalam desain. Ini adalah cara sistematis untuk mengendalikan resiko kegagalan. Tapi nilai Fs tidak ditentukan sembarangan. Dia ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan penting. Pertama, jenis material. Karena baja, kayu, dan beton memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Kedua, tingkat bahaya jika terjadi kerusakan. Contohnya, jembatan kendaraan tentu membutuhkan Fs yang jauh lebih tinggi dibandingkan rak buku. Dan ketiga, seberapa besar variasi beban dan kondisi lingkungan yang bisa terjadi selama masa pakai struktur. Sekarang coba bayangkan gambar di slide ini. Sebuah krain industri besar sedang mengangkat beban berat. Dalam sistem seperti itu, satu kesalahan kecil saja bisa menyebabkan keruntuhan yang membahayakan jiwa, properti, dan lingkungan. Karena itulah sistem seperti krain biasanya dirancang dengan faktor keamanan yang lebih tinggi dibanding struktur biasa. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana konsep faktor keamanan ini diterjemahkan dalam bentuk tegangan, yang menjadi dasar dari perhitungan desain struktur secara umum. Sekarang kita akan melihat bagaimana faktor keamanan dapat diterapkan secara langsung pada konsep tegangan, yang merupakan inti dari analisis mekanika bahan. Kita mulai dari hubungan yang paling dasar. Jika sebuah material bersifat elastis, maka tegangan berbanding lurus dengan gaya yang diterapkan.
Ada dua jenis tegangan utama yang sering kita temui dalam desain struktur. Yang pertama adalah tegangan normal, yaitu tegangan yang timbul akibat gaya tarik atau tekan yang bekerja tegak lurus terhadap luas penampang. Rumusnya adalah tegangan normal atau sigma sama dengan gaya normal dibagi luas penampang. Yang kedua adalah tegangan geser rata-rata, yang muncul ketika gaya bekerja sejajar terhadap permukaan seperti pada sambungan paku atau plat geser. Rumusnya adalah tegangan geser rata-rata atau tau average sama dengan gaya geser dibagi luas penampang. Nah, baik tegangan normal maupun tegangan geser dapat digunakan untuk menghitung faktor keamanan dalam bentuk yang sangat intuitif. Kita cukup membandingkan tegangan maksimum yang menyebabkan kegagalan dibagi dengan tegangan maksimum yang diizinkan dalam desain. Secara verbal, rumus faktor keamanan ini dibaca Fs sama dengan sigma fail dibagi sigma allow, atau Fs sama dengan tau fail dibagi tau allow. Di sini sigma fail adalah tegangan saat material benar-benar patah, dan sigma allow adalah tegangan maksimum yang kita izinkan agar sistem tetap aman. Hal menarik dari bentuk perbandingan ini adalah luas penampang yang ada di pembilang dan penyebut akan saling meniadakan secara matematis. Artinya, kita bisa langsung bekerja dengan satuan tegangan tanpa perlu tahu luas penampang, selama kita tahu nilai batas tegangan yang relevan. Dengan dasar ini, kita sekarang siap masuk ke metode desain yang langsung memanfaatkan tegangan izin, yaitu metode Allowable Stress Design atau disingkat ASD. Metode ini akan kita bahas pada slide selanjutnya. Setelah memahami bagaimana faktor keamanan digunakan dalam perhitungan tegangan, kini saatnya kita melihat bagaimana prinsip tersebut diterapkan secara sistematis dalam dunia engineering. Inilah yang disebut sebagai Allowable Stress Design atau disingkat ASD. ASD adalah metode perancangan yang menetapkan bahwa tegangan kerja pada struktur tidak boleh melebihi batas tegangan izin dari material. Artinya, kita selalu bekerja di bawah level yang dianggap aman, berdasarkan kekuatan maksimum material yang telah diketahui. Rumus dasar untuk menentukan tegangan izin sangat sederhana, namun sangat penting. Tegangan izin sama dengan tegangan gagal dibagi faktor keamanan. Untuk tegangan normal, sigma allow sama dengan sigma fail dibagi Fs. Untuk tegangan geser, tau allow sama dengan tau fail dibagi Fs. Di sini, sigma fail dan tau fail adalah tegangan maksimum yang bisa menyebabkan kegagalan. Fs adalah faktor keamanan yang kita pilih berdasarkan pertimbangan desain. Hasil dari rumus ini adalah tegangan maksimum yang boleh digunakan dalam perancangan yang kita sebut sebagai tegangan izin. Lalu, dari mana kita memperoleh nilai-nilai ini? Tegangan izin bukan hasil tebakan. Nilainya berasal dari yang pertama, uji laboratorium pada material, kemudian tercantum dalam handbook teknik, dan ditetapkan secara resmi dalam kode desain seperti SNI, AISC, dan standar teknik lainnya. Dengan acuan tersebut, desain yang kita buat menjadi standar, konsisten, dan aman. Tujuan utama dari pendekatan ASD adalah untuk menyeimbangkan keselamatan dan efisiensi biaya. Kita ingin struktur tetap kuat dan aman, namun juga tidak dibuat terlalu berlebihan sehingga menjadi boros atau tidak efisien. Metode ini telah terbukti efektif dan digunakan secara luas dalam berbagai bidang teknik, mulai dari struktur bangunan dan jembatan hingga ke peralatan mesin ringan dan komponen manufaktur. Pada slide berikutnya, kita akan melihat bagaimana konsep tegangan izin ini digunakan secara langsung untuk menentukan luas penampang minimum yang dibutuhkan dalam desain sambungan teknik. Setelah kita mengetahui bagaimana menentukan tegangan izin, langkah berikutnya adalah menggunakannya untuk menentukan ukuran elemen sambungan. Salah satu aplikasi paling langsung dari Allowable Stress Design adalah dalam menghitung luas penampang minimum yang dibutuhkan agar sambungan dapat menahan gaya tertentu tanpa melebihi batas tegangan yang diizinkan. Mari kita lihat dua kasus utama. Yang pertama, jika sambungan mengalami gaya normal seperti pada tarikan atau tekanan lurus, maka luas penampang dihitung dengan rumus luas penampang sama dengan gaya normal dibagi tegangan izin normal, atau
A sama dengan N dibagi sigma allow. Yang kedua, sebaliknya. Jika sambungan menahan gaya geser rata-rata seperti dalam pelat sambung atau paku geser, maka rumus yang digunakan serupa. A sama dengan V dibagi tau allow. Di sini, A adalah luas penampang minimum yang dibutuhkan, N adalah gaya normal, V adalah gaya geser, dan sigma allow atau tau allow adalah tegangan izin untuk kasus normal atau geser. Rumus-rumus ini sangat berguna dan banyak digunakan dalam praktek engineering, terutama saat merancang sambungan menggunakan baut, paku, pelat sambung, dan elemen-elemen lain yang bekerja dalam tarik atau tekan. Namun penting untuk diingat, hasil dari perhitungan ini adalah ideal. Dalam aplikasi nyata, kita juga harus mempertimbangkan adanya konsentrasi tegangan, misalnya di sekitar lubang baut, sudut tajam, atau takikan lainnya yang bisa menyebabkan tegangan lokal lebih tinggi dari yang dihitung secara rata-rata. Sebagai contoh nyata dari konsep ini, pada slide berikutnya kita akan melihat bagaimana rumus ini digunakan dalam desain sebuah base plate atau plat dasar kolom yang berfungsi mentransfer gaya tekan ke pondasi secara aman. Sekarang, mari kita lihat bagaimana prinsip perhitungan luas penampang minimum yang tadi kita bahas diterapkan dalam salah satu kasus yang sangat umum, yaitu pada base plate. Base plate adalah pelat baja yang menjadi tumpuan ujung bawah kolom struktur dan berfungsi untuk mentransfer gaya tekan ke pondasi beton di bawahnya. Bayangkan sebuah kolom baja yang berdiri tegak di atas pelat logam, lalu pelat itu bersentuhan langsung dengan beton pondasi. Beban dari kolom didistribusikan ke pelat, lalu diteruskan ke beton. Dalam kasus ini, yang perlu kita pastikan adalah tekanan yang diterima oleh beton tidak melebihi batas kemampuannya. Jika tidak, bisa terjadi kerusakan lokal seperti retak atau bahkan remuk pada beton. Untuk menganalisisnya, kita asumsikan bahwa tekanan dari pelat ke beton yang kita sebut sebagai tekanan normal atau sigma B terdistribusi merata di seluruh permukaan kontak. Dengan asumsi ini, kita bisa menggunakan rumus yang mirip dengan sebelumnya. Luas pelat sama dengan gaya tekan dibagi tegangan izin beton, atau A sama dengan P dibagi sigma B allow. A adalah luas pelat yang bersentuhan dengan beton, P adalah gaya tekan vertikal dari kolom, dan sigma B allow adalah tegangan maksimum yang diizinkan agar beton tidak mengalami kerusakan. Nilai tegangan izin beton ini biasanya tidak perlu dihitung sendiri. Ia tersedia dalam handbook teknik atau tertulis dalam kode desain struktur seperti SNI atau ACI yang ditetapkan berdasarkan pengujian laboratorium dan pengalaman lapangan. Namun perlu diingat, asumsi bahwa tekanan terdistribusi merata hanya berlaku dalam kondisi tertentu, yaitu jika pelatnya cukup kaku dan permukaan beton benar-benar rata dan padat. Jika tidak, distribusi tekanan bisa menjadi tidak merata dan risiko kerusakan lokal akan meningkat. Setelah memahami kasus dasar ini, kita akan lanjut ke contoh sambungan lainnya, yaitu sambungan dua pelat dengan baut yang sering disebut sebagai lap joint. Kita akan mulai dengan melihat bentuk fisiknya, lalu masuk ke analisis perhitungannya pada slide berikutnya. Sebelum kita masuk ke perhitungan teknis, mari kita perhatikan terlebih dahulu bentuk fisik dari sambungan pelat yang sangat umum digunakan dalam dunia teknik, yaitu lap joint. Pada ilustrasi ini, kita melihat dua pelat logam yang bertumpang tindih dan disatukan oleh sebuah baut di tengah. Bayangkan pelat atas dan bawah masing-masing ditarik ke arah berlawanan dengan gaya sebesar P. Gaya tarik ini tidak langsung merusak pelat, tapi menciptakan gaya geser pada baut yang menghubungkan keduanya. Dalam hal ini, bautlah yang menahan gaya agar sambungan tetap terhubung. Jenis sambungan seperti ini sering digunakan dalam struktur baja ringan, dalam perakitan rangka mesin, dan pada komponen teknik lainnya yang mengandalkan sambungan geser. Keunggulannya adalah bentuknya sederhana, mudah dipasang, dan dapat digunakan untuk beragam aplikasi teknik. Gambar ini bertujuan untuk memberi kita gambaran visual yang jelas tentang bagaimana gaya bekerja dalam sambungan nyata. Dengan memahami bentuk fisiknya lebih dulu, kita akan lebih siap untuk masuk ke analisis teknis dan memahami bagaimana menghitung kekuatan baut dalam sambungan seperti ini. Itu akan menjadi fokus kita pada slide berikutnya.
Setelah memahami bentuk fisiknya, kita masuk ke analisis teknis sambungan lap joint, khususnya pada baut yang menahan gaya geser. Dalam kondisi seperti ini, gaya tarik dari pelat akan diteruskan sepenuhnya ke baut, dan baut akan mengalami tegangan geser yang bekerja pada bidang kontak di antara kedua pelat. Dalam analisis awal, kita mengasumsikan bahwa tegangan geser terdistribusi merata di penampang geser baut. Asumsi ini memudahkan kita menggunakan rumus sederhana untuk menentukan luas minimum penampang geser yang dibutuhkan. A sama dengan gaya tarik P dibagi tegangan geser izin tau allow. Di sini, A adalah luas penampang geser pada baut. P adalah gaya tarik yang diteruskan sebagai gaya geser. Dan tau allow adalah tegangan geser maksimum yang diizinkan berdasarkan material baut. Tegangan maksimum ini terjadi tepat pada bidang geser antar pelat, yaitu tempat baut menerima beban penuh. Karena itu, desain baut harus dilakukan dengan cermat. Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan antara lain, diameter baut minimum agar luas penampangnya mencukupi, dan jenis material baut karena kekuatan geser tiap material bisa sangat berbeda. Pendekatan ini sangat umum digunakan dalam berbagai koneksi teknik dasar, baik di bidang konstruksi, rangka baja ringan, maupun manufaktur mekanik. Tujuannya satu, mencegah kegagalan geser, yang bisa menyebabkan sambungan lepas atau rusak total. Setelah memahami konsep tegangan geser pada baut, pada slide berikutnya kita akan berpindah ke kasus yang berbeda, yaitu sambungan batang yang tertanam sebagian atau yang dikenal sebagai rod embedment. Kita akan mulai dengan melihat bentuk fisiknya terlebih dahulu. Pada contoh berikut ini, kita melihat jenis sambungan yang berbeda dari sebelumnya, yaitu rod embedment, atau penanaman batang ke dalam material seperti beton atau lapisan lem struktural. Gambar pada slide ini memperlihatkan sebuah batang silindris yang sebagian tertanam ke dalam media penahan. Bayangkan gaya tarik sebesar P bekerja di ujung batang, berusaha menarik batang keluar dari beton atau dari lapisan perekat yang menahannya. Dalam kasus ini, gaya tersebut tidak dilawan oleh baut atau pelat, melainkan oleh gaya geser yang bekerja di sepanjang permukaan kontak antara batang dan media penahan. Permukaan ini menjadi bidang utama yang menahan gaya tarik keluar. Untuk menyederhanakan perhitungan, kita asumsikan bahwa tegangan geser terdistribusi secara merata di sepanjang permukaan silindris batang yang tertanam. Artinya, setiap bagian dari permukaan kontak memberikan kontribusi yang setara dalam menahan gaya. Desain seperti ini banyak digunakan dalam sambungan komposit, sistem adhesif struktural, dan fondasi beton bertulang. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa daya rekat atau daya cengkram antara batang dan media penahan cukup kuat, sehingga sambungan tidak terlepas dalam kondisi kerja normal. Pada slide berikutnya, kita akan melihat bagaimana menghitung panjang embedment minimum yang diperlukan berdasarkan besar gaya tarik dan kapasitas geser dari media penahan tersebut. Setelah memahami konsep dasar rod embedment, sekarang kita masuk ke bagian perhitungan teknis, yaitu untuk menentukan panjang minimum batang yang harus tertanam agar sambungannya tetap aman. Gambar teknik pada slide ini menunjukkan sebuah batang silindris dengan 3 notasi utama, gaya tarik sebesar P, diameter batang D, dan panjang embedment L. Tegangan yang menahan gaya tarik ini adalah tegangan geser izin atau tau allow yang tergantung pada kekuatan material penahan seperti lem struktural atau beton. Rumus untuk menghitung panjang embedment dibaca secara verbal. Panjang embedment L sama dengan gaya tarik P dibagi hasil kali antara tegangan geser izin dengan P kali diameter batang, atau dituliskan L sama dengan P dibagi tau allow dikali P D. Rumus ini menjelaskan bahwa semakin besar gaya tarik P atau semakin kecil nilai tau allow dan diameter D, maka panjang embedment L harus semakin panjang untuk menjaga sambungan tetap aman. Nilai tegangan geser izin atau tau allow biasanya diperoleh dari pengujian laboratorium atau diambil dari referensi dalam handbook teknik. Nilainya sangat tergantung pada jenis material penahan, misalnya apakah menggunakan beton, resin epoksi, atau perekat teknik lainnya.
Perhitungan seperti ini sangat penting dalam berbagai aplikasi teknik seperti perkuatan struktur beton bertulang, desain sambungan komposit, dan di sistem adhesif teknik di bidang rekayasa mesin maupun sipil. Setelah memahami mekanisme embedment ini, kita akan melihat bagaimana prinsip serupa yaitu penggunaan tekanan izin juga diterapkan dalam skala besar, yaitu pada struktur lapangan seperti crane yang mentransfer beban besar langsung ke tanah melalui base plate khusus. Sebagai penutup bagian aplikasi, mari kita lihat sebuah contoh nyata dari lapangan, di mana prinsip-prinsip yang telah kita pelajari digunakan untuk menghadapi beban berat secara langsung. Gambar pada slide ini menunjukkan sebuah crane besar yang sedang berdiri di atas outrigger pad, yaitu pelat landasan yang membantu menyalurkan beban crane ke tanah. Dalam situasi seperti ini, gaya berat dari crane tidak hanya ditopang oleh roda, tapi disalurkan ke tanah melalui bearing pad, biasanya berupa pelat baja atau bantalan khusus. Luas permukaan pad inilah yang menentukan seberapa besar tekanan kontak yang diterima oleh tanah atau lantai di bawahnya. Secara matematis, tekanan ini dihitung dengan rumus sigma sama dengan gaya normal dibagi luas pad. Atau, tekanan kontak atau sigma sama dengan N dibagi A. Di sini, sigma adalah tekanan kontak, N adalah gaya normal dari crane, dan A adalah luas bearing pad. Nilai sigma ini harus lebih kecil dari sigma allow, yaitu batas tekanan izin yang dapat ditahan oleh tanah atau beton agar tidak terjadi kerusakan total seperti amblas atau retaknya permukaan pondasi. Jika tekanan kontak melebihi batas izin, maka resikonya sangat nyata. Tanah bisa mengalami keruntuhan lokal atau pondasi bisa retak dan gagal mendukung beban. Karena itu, desain di lapangan perlu menyesuaikan beberapa solusi yang biasa dilakukan, antara lain memperbesar ukuran pad, menambah pelat distribusi, atau menggunakan matras kayu atau baja untuk menyebarkan beban lebih merata ke permukaan tanah. Nilai sigma allow dalam kasus ini harus dievaluasi berdasarkan kondisi aktual tanah atau struktur di lokasi kerja, bukan hanya mengandalkan nilai standar dari handbook. Contoh seperti ini mengingatkan kita bahwa prinsip-prinsip dasar seperti luas penampang dan tegangan izin tidak hanya berlaku di atas kertas, tapi sangat menentukan keamanan sistem di dunia nyata. Untuk menyimpulkan semua pembahasan pada slide terakhir kita, akan meninjau kembali 3 aplikasi utama dari desain berbasis tegangan izin dalam satu visual ringkasan. Sebagai penutup dari pembahasan kita, mari kita tinjau kembali secara visual 3 aplikasi utama dari konsep allowable stress design. Semuanya terangkum dalam gambar-gambar ringkasan yang mewakili prinsip-prinsip yang telah kita pelajari. Di bagian atas, kita melihat base plate yang menyalurkan gaya tekan dari struktur ke beton. Ini menggambarkan kasus tekanan normal atau bearing stress yang perlu dibatasi agar tidak terjadi kerusakan lokal pada pondasi. Di bagian tengah terdapat lap joint, 2 pelat yang disatukan dengan baut dan menerima gaya tarik. Dalam contoh ini, fokus utama adalah tegangan geser pada baut dan ukuran baut harus dirancang agar tidak gagal akibat beban tersebut. Sementara itu, di bagian bawah, kita melihat rod embedment, yaitu batang silindris yang tertanam sebagian ke dalam beton atau perekat. Gaya tarik pada batang menghasilkan tegangan geser sepanjang permukaan kontak, dan panjang embedment harus cukup untuk menahan gaya tersebut secara aman. Menariknya, meskipun bentuk dan kasusnya berbeda, ketiganya menggunakan prinsip perhitungan yang sama, yaitu rumus umum A sama dengan gaya P dibagi tegangan izin. Baik itu menghitung luas pelat, luas penampang baut, atau panjang permukaan tertanam. 3 aplikasi ini menunjukkan kekuatan pendekatan ASD. Dengan konsep yang sederhana namun kuat, kita bisa merancang sambungan yang aman secara struktural, efisien dalam ukuran dan biaya, dan mudah dihitung sejak tahap awal desain. Prinsip ini membantu kita menghindari kegagalan lokal, menjamin keselamatan sistem teknik, dan mempercepat proses pengambilan keputusan desain. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang utuh tentang bagaimana konsep tegangan izin digunakan dalam dunia teknik, baik secara teori maupun praktik nyata.
Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa pada materi teknik berikutnya.